Install dari tiga bagian. Ini adalah rangkaian atas, deretan atas, rangkaian bawah, dan magazin. Ini ujung untuk menyambungnya. Pengelolaan security bukan suatu hal yang mudah ya, ini sangat complicated. Jadi untuk mall dia bisa menyelenggarakan atau membuat sistem itu secara internal, namun karena ini cukup complicated, umumnya sih mall itu dia mencari sebuah perusahaan atau partner yang spesialis yang memang dia sudah ahli di bidangnya. Ini salah satu contohnya. Seorang yang saya mau temuin saat ini adalah seorang pimpinan dari sebuah perusahaan security. Kita boleh tanya-tanya. Awalnya kita survei untuk pemetaan apa yang teknik pengamanan seperti apa yang akan kita lakukan, terus sistem plottingan yang seperti apa yang kita lakukan. Biasanya survei itu memakan waktu 2-3 hari tergantung mall yang akan kita survei. Ada beberapa mall dengan traffic pengunjung yang tinggi dan sifat pengunjung yang bervariasi, tentulah memerlukan teknik pengamanan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya pengamanan kita memakai standar SOP yang telah kita tentukan. Namun balik tadi ke sistem yang akan kita buat dalam sebuah mall itu, pengamanan semua mall, kita melakukan survei, terus kita membuat rencana pengamanan. Rencana pengamanan itu melibatkan tim. Biasanya kita melibatkan ada tim operasional, tim intel, dan melibatkan juga orang Binmas yang memberikan satu masukan-masukan. Setelah kita diskusi teknik pengamanan seperti apa, barulah kita buatkan renpam, rencana pengamanan, sistem plottingan, terus jadwal shift, terus teknik pengamanan seperti apa yang akan kita lakukan. Pengamanan ini tidak bisa kita kelola sendiri. Ada pamdal luar, ada pamdal dalam. Jadi security itu tidak bisa berdiri sendiri dalam sebuah mall. Mereka memerlukan informasi-informasi dari seputar mall guna mendapatkan informasi yang akurat agar sistem pengamanan itu bisa berjalan dengan maksimal. Sering menemui pengunjung melapor bahwa saya kehilangan contoh kecil, kehilangan helm. Gimana Pak tugas security? Saya kehilangan helm, bagaimana solusinya? Bagi kami telusuri. Pertama, dia masuk, kedua, dia parkir di mana. Tapi kalau pengunjungnya tidak mau tahu, dia maunya minta ganti juga, nggak mau tahu cerita, pokoknya mau ganti helm saya baru. Helm saya ini
belinya uang tabungan, jadi nggak ada helm lagi Pak. Bagaimana caranya? Helm saya ini ada. Jadi bagi kami agak susah, apalagi security kan, kalau mau ganti setiap ada laporan barang hilang, setiap barang yang hilang baik helm ataupun barang-barang seperti belanjaan tinggal di motor tapi hilang, tak kemana arahnya kan. Tapi pengunjung kadang-kadang juga nggak mau tahu. Jadi bagi kami kadang-kadang terasa nggak enak hati kan, seolah kita itu memang tidak betul-betul menjalankan tugas, seolah datang kerja hanya ingin senang-senang, tidak mengutamakan tugas. Oke, itu yang diantisipasi itu ancaman-ancaman seperti apa sih yang mempengaruhi setting? Biasa yang utama adalah lingkungan. Bagaimana mall di seputar lingkungan mall itu. Kalau mall itu berdiri di tengah-tengah kota, di area-area strategis, biasanya tidak terlalu banyak ancaman dari masyarakat sekitar. Paling ancamannya karena sekarang ini mall-mall yang di tengah-tengah kota itu mereka semakin eksklusif dan pendatang-pendatang udah semakin elegan. Kecuali mall-mall yang kategorinya kecil, mungkin kita yang bersentuhan tempatnya dengan masyarakat umum, itu yang perlu kita perhatikan lebih serius. Karena umumnya orang datang ke mall untuk belanja, sangat sedikit orang datang ke mall mereka untuk melakukan kriminal. Namun tetap ada potensi-potensi seperti itu. Ancaman yang berikutnya, ancaman dari luar, misalnya pencopet, udah bisa kita data seperti apa. Karena pemain-pemain copet itu udah bisa kita data biasanya seperti apa. Karena kita bekerja sama-sama Binmas memberikan input. Oke. Satu security efektifnya mengawasin 10-20 orang dan radius pengamanannya tidak lebih dari 50 meter radius pengamanannya. Nah, jadi kita benar-benar mendidik mereka. Setelah mereka lulus, selanjutnya mereka kita berikan pendidikan dasar. Alhamdulillah kita punya lembaga pelatihan sendiri. Kita didik mereka bekerja sama dengan pihak Binmas. Kita berikan 232 jam pelajaran, mereka dilatih, dibina mentalnya. Selanjutnya kita juga ada bekerja sama pihak TNI untuk membuat jiwa korsa, menanamkan mental mereka bahwa mereka ini adalah rakyat terlatih, bahwa dalam keadaan tertentu mereka yang maju ke garda depan. Jadi petugas security adalah suatu kebanggaan sekarang. Sebagai security bagi saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih membahagiakan anak dan istri lebih baik lagi dari sekarang Pak. Karena selama ini ya bisa dikatakanlah pas-pasan, nggak ada lebihnya lah gitu. Jadi pas-pasan buat makan, buat kebutuhan untuk melaksanakan tugas untuk sementara. Security ini sekarang bukan lagi pekerjaan cadangan, bukan lagi side job, tapi adalah profesi. Kalau mereka bekerja dengan baik, pendapatan mereka juga akan baik.